Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh beberapa pakar dari kalangan mereka, misionaris Takili berkata, kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam itu sendiri. Loh, lihat mas, jadi jangan sampai antum sekarang ketika rencana mereka melenyapkan Al-Quran itu langsung Al-Quran dibuangin, Al-Quran dipalsuin. Enggak, strategi mereka nih. Kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam itu sendiri. Gimana caranya? Agar kita bisa menghabisinya secara total, kita harus menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa apa yang benar di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang baru, maksudnya di Injil Taurat ada, dan apa yang baru di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang benar. Jadi makanya isu-isu Al-Injil ada juga di Quran. Al-Quran itu sebetulnya nyontek Taurat Injil tuh, lihat nih dijelasin. Dan kalau seandainya tidak ada di Taurat Injil, diusahakan itu nggak benar. Contoh ayat rajam itu sadis, jihad itu ekstrim. Pokoknya yang tidak ada di dalam Taurat Injil diusahakan dikesankan tidak benar, tapi yang ada dikesankan itu nyontek Injil. Masya Allah. Dan ini hadirin sekalian, suatu perkara yang realita yang tadi saya ulangin lagi kesadaran umat Islam sedang lemah. Dan memang mereka itu datang bukan terlambat waktunya, bukan cepat waktunya, tepat waktunya. Ya, mereka tidak terlambat walaupun sudah mulai sejak abad 16 dan sampai hari ini masih minoritas. Itu lihat, coba bayangkan Pak, ini menunjukkan kebenaran Islam, kebatilan ajaran mereka masih sampai hari ini minoritas. Betul. Kemudian merusak akhlak orang-orang Islam, akal mereka dan hubungan mereka dengan Allah, dan mengumbar hawa nafsu mereka. Masya Allah Pak, masing-masing dibikinkan satu program untuk merusak akal mereka, merusak akhlak mereka. Anak muda diciptakan 5. Dengan 5 ini anak-anak remaja kita itu hancur pelan-pelan akhlaknya dengan 5S. Yang pertama adalah seks. Wow, dikampanyekan LGBT itu lumrah, nikah laki sama laki itu wajar, dan bahkan disebarkan. Kemudian hamil di luar nikah itu nggak ada masalah, apalagi secara hukum konstitusi tidak ada sanksinya. Bahkan saya bersama beberapa advokat untuk mengusulkan ke MK agar orang-orang yang melacur ini diberikan sanksi gagal. Ketika itu hampir tembus, ternyata gagal. Anehnya mucikarinya diberikan sanksi. Yang penting saya sudah berusaha secara konstitusi. Saya berusaha untuk dakwah, menyampaikan bahwa orang berzina itu diberi sanksi, itu bukan hanya kereng-kerengnya Islam. Saya sampaikan Pak, bahkan di ajaran Hindu Manu, jadi Hindu itu ternyata juga mengalami distorsi. Makanya ada Hindu yang nyunah, ada yang Hindu bid'ah. Nah, itu kan gitu. Makanya sekarang di kalangan mereka juga kembali kepada sunnah, yaitu di ajaran itu Pak, orang yang selingkuh, orang yang selingkuh hukumannya di Hindu itu tahu nggak Pak? Dibakar di tempat tidurnya yang digunakan untuk selingkuh. Subhanallah, sadis nggak itu? Itu ada. Bahkan di dalam undang-undang Angger Surya
yang dibikin Mojopahit jelas di situ. Orang yang berzina itu apa namanya? Dipotong kakinya, tangannya, bahkan dirajam. Dibunuh. Di Undang-Undang Angger Surya. Bahkan dipermodern lagi oleh Demak yang ketika itu oleh Raden Patah, hukumannya dirajam. Saya sampaikan Hindu juga sama rajam, Kristen juga menghukum semua. Saya sampaikan seluruh agama, masalah-masalah kearifan lokal, raja-raja, bahkan di Kalingga itu Pak, dipotong bersebelahan tangannya, kakinya kemudian dibunuh. Raja Kalingga, Ratu Simo, yang disinyalir oleh Profesor Dr. Hamka dia itu masuk Islam karena ada bukti surat menyurat, yang suratnya ini ada di Museum Leiden Belanda, surat yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Makanya sudah melakukan itu. Apalagi Iskandar Muda, Raja Samudra Pasai, nggak tanggung-tanggung menghukum anaknya sendiri dengan rajam karena selingkuh dengan salah satu istri prajuritnya, dihukum rajam. Makanya setelah itu Iskandar ini Muda tidak punya keturunan laki-laki, makanya yang mengganti anaknya setelahnya Safiyatuddin. Kemudian setelah meninggal Safiyatuddin diganti oleh suaminya yang itu menantu Iskandar Sani, yang namanya adalah Zainal Abidin, asli dari Sumatera Riau atau Bintan. Ini sampai akhirnya perempuan terus, jadi nggak ada masalah. Tapi itulah dikesankan sadis, hukuman ini nggak manusiawi, macam-macam. Ya, dengan demikian ada disan rusak dengan seks, yang kedua dengan sinema. Ya, sinema, anak-anak muda ini udah hancur dengan sinema. Kemudian yang ketiga dengan sport, ya, dengan atas nama olahraga mereka dipalingkan dari Al-Qur'annya, dipalingkan dari Islamnya. Bahkan sekarang bukan hanya yang muda Pak, coba antum perhatikan ketika saat pertandingan bola dunia, tuh lihat hampir nyaris orang sudah lupa kajian. Bahkan pernah, jangankan Piala Dunia, saya biasa kalau kajian rojak itu yang telepon, yang SMS itu nggak pernah putus. Kali itu yang nanya cuma 2, anak keki dan penasaran. Mas, ini kenapa yang tanya malam ini cuma 2? Jangan-jangan jamaah juga sudah nggak suka sama saya dan juga radio. Ternyata final Malaysia Indonesia. Coba, ya Allah, habis yang itu loh. Indonesia pasti menang, Indonesia pasti menang. Ternyata kalah 4 apa 3, menangis kan gitu kan. menangis kan gitu. Nah itu sampai seperti dipalingkan. Ya, spot. Yang keempatnya ikhwan, S5S adalah song. Oh, konser sana konser sini, nyanyi sana nyanyi sini, song. Dan yang kelima S apa? Dari mulai yang terakhir ini, maaf mohon jangan tersinggung ya, smoking. Coba bayangkan kalau sekarang antum lihat pola muda-mudi udah nggak ada kontrol. Dulu Pak, biarpun guru itu ngerokok, bisa melarang anak didiknya jangan ngerokok, walaupun itu salah. Ya, dipanggil ke ruangan PP, dinasihatin, awas, kamu ini masih muda, dilarang merokok. Kalau kamu sekali-kali ngerokok, saya keluarkan dari sini. Itu repot. Itu nggak bekas. Itu anaknya cuma takut aja. Itu sambil nasihatin. Ini kan gitu, ya. Smoking. Pak, kalau rakyat Indonesia ini yang ngerokok itu 100 juta, rata-rata satu harinya 10.000 aja, berapa? Itu 1 triliun uang negeri kita kebakar. 1 triliun, bayangin Pak,
10.000 kali 100 juta, 1 triliun. Subhanallah, sekejap. Makanya negara-negara barat sama Amerika itu kan sekarang sudah mulai turun drastis merokok, dan kesadaran makin tinggi akan bahaya rokok. Makanya dibuang ke negara-negara berkembang. Pasar paling empuk adalah Indonesia. Makanya sekarang serangan rokok putih sambil menghancurkan rokok nasional itu cukup masif. Coba wanita, anak-anak, orang muda merokok itu plus. Bahkan dibikin untuk wanita khusus rokok wanita. Jadi Masya Allah, ini ternyata rokok juga mengenal tidak ikhtilat. Ya Masya Allah, hebat. Loh, kenapa kok sekarang sekolah boleh ikhtilat, rokok aja dipisah, rokok laki, rokok perempuan. Dan itu diberikan satu titel, ya, tempat di kafe ngerokok sambil cegang dikatakan eksekutif muda, oh berkelas, ini wanita modern masa depan, itu seperti itu. Adapun yang lain, Masya Allah, dibikinkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, menghancurkan moral, yang dewasa, yang ibu-ibu, semuanya di tengah masyarakat. Sehingga Masya Allah, di antaranya akhlak rusak sekarang adalah diciptakan secara kolosal mental korup. Hampir ini dan ini hancur-hancuran, dan dirusak dengan narkoba. Dan ini mereka paham. Dulu Inggris sempat sanggup menghancurkan Cina dengan perang candu. Makanya perang ini nampaknya sangat strategis untuk Indonesia. Dihancurkan dengan narkoba, dihancurkan dengan pergaulan bebas, dihancurkan dengan anak muda-mudi berhubungan lumrah seperti layaknya bapak ibunya. Hubungan seks di luar nikah itu lumrah. Bagaimana moral dihancurkan di sekolah, yang itu benteng moral, apalagi di masyarakat. Nasallallahu al-afiyah, ya. Apalagi sekarang ini hadirin sekalian, ikatan moral itu dibatasi hanya di masjid. Kalau di luar, di sana, di pasar, di jalanan, tidak perlu membawa akhlak Islam, ya. Dan kadang-kadang yang dimaksudkan akhlak itu ditekankan hanya kearifan lokal, sopan santun di lokal. Akhlak Islam yang dikatakan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Sudah tidak ada.